Ada beberapa penyakit yang memang, efektif dengan sekretom gitu ya sebagai ajuvan treatment, tapi ada beberapa kondisi juga tidak efektif, ini harus kita akui gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bertemu dengan channel Dr. Arif Nurin Official. Saya ingin, menjelaskan tentang satu fenomena saat ini tentang, terapi stem cell dan produk metabolitnya, sekretom, exosome, dan lain sebagainya. Saat ini, terlalu banyak dokter, terlalu banyak orang yang kemudian menggunakan stem cell untuk terapi semua penyakit tanpa ada kaidah-kaidah dalam terapi yang benar gitu. Semua obat dihantam dengan stem cell, dengan sekretom, bahkan obat-obatan yang, rutin sehari-hari di-stop gitu. Maka ini jelas menyalahi kaidah. Apalagi stem cell itu masih dalam penelitian berbasis layanan dan sebagai ajuvan treatment, sebagai terapi tambahan, bukan terapi utama. Maka perlu saya jelaskan dengan sangat jelas di sini bahwa ayolah para dokter sekalian, kita berpikir yang ilmiah. Jangan berpikir tentang sesuatu yang amazing, ajaib gitu ya. Maka tidak ada dalam kedokteran seperti itu. Yang ada adalah bagaimana berbasis evidence base, berbasis kondisi penelitian-penelitian yang ilmiah gitu. Maka perlu saya jelaskan bahwa stem cell dan produk metabolitnya itu bisa dipakai dalam rangka penelitian basis layanan atau pelayanan murni pada beberapa departemen, pada beberapa kolegium gitu ya. Seperti ortopedi dan bedah plastik sudah bisa, tapi untuk penyakit dalam dan yang lain masih dalam penelitian berbasis layanan. Ini penting buat kita bahwa untuk membatasi gerak kita, tidak semuanya sendiri menggunakan stem cell ataupun sekretom ataupun exosome dalam pengobatan berbagai penyakit gitu. Maka perlu saya jelaskan. Ada beberapa penyakit yang memang efektif dengan sekretom gitu ya sebagai ajuvan treatment, tapi ada beberapa kondisi juga tidak efektif. Ini harus kita akui gitu. Dan ketika tidak efektif ya kita jangan paksakan dengan menggunakan stem cell. Harus menggunakan obat-obatan sesuai dengan guideline gitu. Misalnya, kemarin ada pasien autoimun rheumatoid arthritis. Secara clinical trial kami itu sudah fix bahwa sekretom efektif untuk pasien dengan RA, dengan rheumatoid arthritis gitu. Hasilnya baik dalam clinical trial penelitian kami gitu. Tetapi beberapa kasus tidak baik, mungkin karena genetik yang berbeda. Ini yang sedang kami teliti tentang genomik ya. Pasien autoimun yang gen bagaimana yang efektif, yang gen bagaimana yang tidak efektif, ini sedang kami teliti saat ini gitu. Maka tidak semua pasien autoimun itu menjadi efektif gitu. Kalau tidak efektif jangan dipaksakan gitu ya. Setelah kita memberikan beberapa kali pemberian stem cell ataupun produk metabolitnya dan tidak efektif, maka jangan dipaksakan gitu. Kita ganti dengan obat-obatan sesuai dengan guideline gitu. Maka kemudian setelah tidak efektif 6 kali sebagai initial dose tidak efektif, saya mengganti dengan obat-obatan biologic agent yang lain. Saya gunakan JAK inhibitor misalnya. Dan ternyata efektif gitu. Maka harus kita akui bahwa stem cell bukan obat dewa, semuanya bisa dengan stem cell, tidak. Hanya beberapa yang mungkin bisa efektif dan hanya beberapa yang tidak. Tapi juga jangan antipati juga dengan stem cell. Oh berarti stem cell tidak efektif. Oh tidak, ada juga yang efektif gitu. Ada juga yang baik dengan menggunakan stem cell. Dengan biologic agent tidak baik, dengan stem cell baik juga ada gitu. Ini yang masih kita teliti, tentang inkonsistensi ini yang masih kita teliti. Kenapa beberapa orang dengan penyakit yang sama baik, penyakit yang lain sama juga tidak baik? Makanya mesti terus kita teliti. Ada apa sebetulnya rahasianya gitu ya tentang inkonsisten ini gitu. Ini pesan yang ingin saya sampaikan kepada para pemirsa sekalian bahwa sebagai seorang dokter yang kita didik secara ilmiah, belajarnya ilmiah, di lingkungan ilmiah, dibesarkan dalam lingkungan ilmiah. Janganlah setelah lulus kita menjadi tidak ilmiah gitu dalam menerapi pasien gitu ya. Kita menggunakan obat-obatan yang tidak ilmiah, yang tidak terstandar, yang tidak berdasarkan evidence base. Maka jangan sampai seperti itu gitu. Itu akan mencederai keilmiahan kita selama ini kita sekolah gitu ya. Maka yuk kita berpikir ketika diobati dengan stem cell, sekretom, exosome tidak efektif ya jangan dipaksakan ya. Kita cari evidence base yang lain gitu ya, yang sesuai dengan guideline misalnya, maka itu akan lebih baik buat pasien gitu. Dan juga jangan terlalu memberikan harapan-harapan berlebih kepada pasien tentang stem cell ini gitu. Karena saat ini banyak sekali berita tentang keajaiban stem cell, keajaiban sekretom gitu ya. Kita sebagai dokter harus menyampaikan secara ilmiah, secara seimbang tentang indikasi, kontraindikasi, tentang efektivitas, tentang safety, tentang keamanannya harus kita sampaikan secara menyeluruh gitu ya.
Jadi tidak berlebihan kepada pasien juga gitu. Kita tidak antipati dan juga tidak berlebihan gitu. Banyak penelitian kami tentang stem cell dan produk metaboliknya dan hasilnya baik untuk berbagai penyakit autoimun. Tapi toh demikian kami tidak berani menyampaikan pasti bisa kepada pasien gitu ya. Kami selalu sampaikan jika nanti tidak berhasil, kami masih punya beberapa pilihan obat sesuai dengan guideline gitu ya. Bisa biologic agent, bisa targeted synthetic DMARD misalnya, imunosupresan yang lain. Nah, harus sampaikan seperti itu gitu. Supaya pasien pun juga tidak terlalu berharap terlalu tinggi dengan stem cell, tapi juga tidak antipati kepada stem cell. Makanya saya sarankan kepada para dokter sekalian ajalah kita mengobati pasien secara ilmiah. Jangan berdasarkan atas imajinasi ataupun asumsi-asumsi belaka.